Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita persembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh Jumat ini. Insyaallah subuh yang penuh berkah. Kita diberikan Allah, dilimpahkan Allah segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga hari ini kita awali hari kita awali kehidupan kita dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir, beriktikaf, ta'lim, dan insya Allah nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita akan sampai kepada Rasulullah dan di hari kiamat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Tema kajian kita subuh kali ini akan mengangkat pahala jariah dan juga dosa jariah. Sering kita mendengar amal jariah dan juga maksiat atau dosa jariah. Artinya apa? Ada pahala, ada amalan yang apabila kita lakukan maka dia akan terus mengalir kebaikannya, akan mengalir pahalanya kepada orang yang melakukannya. Tapi ada juga sebaliknya. Ada perbuatan dosa yang apabila kita lakukan maka dosa itu juga akan mengalir terus akibat dosanya kepada kita, walaupun sudah putih tulang benulang kita di dalam kubur. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebut ini dengan pahala jariah dan dosa jariah. Jamaah rahimakumullah. Tentu dengan artian amal jariah atau pahala jariah ini harus terus kita galakkan, terus kita lakukan dan kita perbuat. Dulu sudah pernah kita sampaikan dalam sepotong hadis yang cukup panjang, kata Rasulullah, riwayat Imam Baihaqi, ada 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Apa di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Yang pertama, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, yang ikut membina masjid, membangun masjid, termasuk membangun kegiatan masjid, maka ini akan terus mengalir pahalanya. Walaupun orangnya sudah tidak ada, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, mengalir terus pahalanya kepada dia. Kenapa? Dia pernah membangun, memakmurkan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Orang yang membangun sarana umum untuk umat dan masyarakat. Dia membangun sarana umum. Contoh, dia membangun jalan, ya, atau memberikan sedikit hartanya untuk jalan, atau membebaskan tanah untuk kemaslahatan umum. Contoh, untuk lahan parkir masuk, untuk jembatan masuk, untuk pembangunan pondok Quran termasuk. Untuk apa lagi, Pak? Untuk pembangunan rumah sakit masuk. Termasuk, maaf, untuk pembangunan rumah ronda. Kenapa? Karena ronda itu kan juga untuk kemaslahatan umat, untuk kebutuhan umum. Kalau dia ikut berperan dalam itu, baik untuk membebaskan tanahnya atau menyediakan bahan bangunannya, ini termasuk orang yang akan mendapat ganjaran pahala dari Allah dan terus menerus mengalir walaupun dia sudah tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang menanam pohon. Menanam pohon, apalagi pohonnya pohon yang bermanfaat, buahnya bisa dimakan, ya, bisa dinikmati oleh anak cucunya ataupun tidak anak cucunya, mungkin umat secara manusia secara umum. Bahkan kata Rasulullah, jika besok hari kiamat akan terjadi, tapi masih ada satu biji tanaman di tanganmu, tanamlah itu biji. Walaupun burung berhenti ketika dia terbang, kemudian dia hinggap di pohon yang kita tanam itu, kita akan mendapat pahala. Apalagi manusia yang bisa memanfaatkannya. Ini menanam pohon, ini terus mengalir pahalanya. Bentuknya sepele, tapi luar biasa. Makanya menggalakkan penanaman pohon, penghijauan itu dianjurkan. Ya. Yang keempat, mengalirkan air, atau dalam bahasa hari ini lebih canggihnya irigasi. Kalau dulu di kampung-kampung namanya tali bandar. Dia kebetulan punya sumber mata air, ada di hulu sumber mata air. Dia yang punya tanah itu, dia yang punya sawah itu, tapi mata airnya besar, sumber airnya besar. Kemudian ada perkampungan, ada persawahan, dialirkanlah. Maka yang memiliki sumber mata air ini ataupun yang membuat alirannya itu akan tetap menjadi amal jariah untuknya, sehingga mengalir pahalanya terus-menerus. Yang kelima, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini tidak kita ragukan lagi. Dalam hadis yang sering kita baca, idza mata banu Adam, jika seorang anak Adam sudah meninggal, in khata'a amaluhu, maka terputuslah sekalian amalnya, kecuali yang tidak itu apa? Sedekah jariahnya, seperti untuk pembangunan masjid, pembangunan sarana pendidikan tadi. Yang kedua, au ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga baru doa dari anak yang soleh. Jamaah rahimakumullah, jadi mengajarkan ilmu, jangan kikir dengan ilmu. Kata Rasulullah, jika orang menahan-nahan ilmu pada dirinya, dia akan mendapat kekangan nanti, mendapat ikatan, tapi ikatan dari api neraka. Na'udzubillah. Jadi ilmu kita sebarkan, terutama ilmu-ilmu yang baik,
yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kita ajarkan satu kalimat, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah kita ajarkan, diamalkan oleh seseorang. Orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain. Orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain. Orang itu mengajarkan lagi kepada jamaahnya. Inilah yang disebut dengan MLP, multi level pahala, multi level amal. Bukan hanya MLM saja, multi level marketing, itu sudah jelas. Tapi ini multi level amal, multi level pahala yang terus akan mengalir, yaitu ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat kita ajarkan. Kemudian yang berikutnya, mensedekahkan, mewakafkan, menginfakkan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Sampai dikatakan oleh Nabi, jika itu kita sedekahkan mushaf Al-Quran, setiap huruf Al-Quran yang kita sedekahkan tadi, yang kita infakkan tadi, yang kita hadiahkan tadi, setiap hurufnya jika dibaca oleh orang lain, kita yang mensedekahkannya akan mendapat ganjaran pahalanya. Boleh secara langsung, boleh lembaga-lembaga yang ada seperti hari ini. Tapi harus jelas lembaganya, betul-betul disampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya, apa yang terus mengalir pahalanya ialah orang yang menggali sumur, membuat sumur. Di beberapa hari ini kita merasakan betapa pentingnya nilai sebuah sumur, betapa hebatnya nilai sumur bor. Ya. Kenapa demikian? Karena air mati terasa betul oleh kita. Kemana-mana cari air, mana-mana kita perlu air. Sampai sekolah diliburkan, rumah makan ditutup, ya, rumah sakit kekurangan air, kena mati air. Nah, kita punya sumur. Dulu dalam sejarah ada sumur Utsman bin Affan yang dulu dimiliki oleh seorang Yahudi. Naudzubillah, sumurnya tidak pernah kering, tapi Yahudi ini jual air sumurnya dengan harga yang mahal. Dia tahu di Madinah ini sulit air. Kemana dia mau cari air? Tak ada. Akhirnya dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman mendapat nasihat dari Rasulullah bahwa setiap tetes air yang engkau berikan kepada manusia itu akan diberikan ganjaran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menggali sumur. Terakhir, doa dari anak yang soleh. Nah, itu tidak pernah mengalir terus pahalanya. Jika kita meninggalkan anak yang soleh, kemudian dia mendoakan kita, maka anak yang soleh itu akan tetap mengalir pahalanya. Ini yang harus kita galakkan terus ini. Ya, kalaupun tidak semuanya kita bisa, mudah-mudahan sebahagiannya kita miliki. Tapi hati-hati dan waspadalah. Ada juga dosa jariah. Ya. Karena Rasulullah dalam suatu hadis menyampaikan man sanna hasanatun, dalam kalimat yang lain man huda hasanatun, siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka selama kebaikannya itu diikuti oleh orang lain, maka akan tetap mengalir pahalanya dan keberkahannya untuknya. Seperti yang tadi, tetap mengalir. Tapi waman syai'a, dan siapa yang mempelopori satu keburukan, suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan maksiat, maka dosanya juga akan tetap mengalir kepada orang yang pertama mencetuskannya. Makanya boleh dibaca, ada hadis Bukhari Muslim. Dulu pencetus pertumpahan darah pertama adalah Bani Adam, anak Adam, Habil dan Qabil, ketika dia terjadi pembunuhan. Maka yang pertama menumpahkan darah itu
akan tetap dapat bonus dosa selama ada pembunuhan di muka bumi ini. Kenapa? Dialah mencetuskan pembunuhan pertama. Jamaah rahimakumullah, apa saja yang menjadi dosa-dosa jariah itu? Yang pertama, mengajak, mencetuskan atau mengajak orang berbuat maksiat. Walaupun dia tidak ikut berbuat, tapi dia pencetus dan dia ajak orang lain berbuat maksiat. Ini termasuk ya dosa yang tetap mengalir, Pak, ya, yang tetap mengalir akibatnya. Perbuatan keburukan yang tetap mengalir dosanya kepada orang yang pertama melakukannya. Satu kali diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seseorang sampai di akhirat dia tercengang. Kenapa ya umurnya cuma 50 tahun lebih, tapi dosanya dihitung oleh Allah sampai 100 tahun. Kenapa? Rupanya ada dosa setelah dia meninggal tapi tetap mengalir. Apa itu? Maksiat yang pernah diajarkannya kepada orang lain. Makanya berhati-hati kita, jangan sampai kita pula pencetus maksiat. Pencetus maksiat, mengajarkan kepada orang lain ilmu sihir, ilmu merampok, ilmu mencuri. Bagaimana caranya ya mendapatkan maksiat untuk mabuk, narkoba dan sebagainya, masuk bandarnya atau menunjukkannya kepada orang lain. Itu termasuk terus mengalir dosanya kepada dia. Yang kedua, apa yang terus akan mengalir dosanya kepada orang yang pernah melakukannya? Yang kedua ialah membagikan gambar yang tidak baik. Mungkin video, maaf ini, video yang tidak benar, video yang tidak betul, video-video porno, video-video dewasa dibagikan, di-share. Itu akan tetap mengalir dosanya kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Atau gambar-gambar yang tidak baik, itu termasuk. Gambar-gambar yang tidak baik juga termasuk. Berikutnya apa lagi? Ini mungkin sebahagian terjadi pada kaum hawa, kaum ibu-ibu, perempuan. Ini perlu hati-hati betul. Jangan sampai menghumbar aurat. Karena sering kita lihat ya, ada postingan-postingan yang sebenarnya tidak benar. Apa contoh? Ada selfie-selfian. Nah, itu ibu-ibu paling suka selfie. Selfie itu Pak beda dengan foto. Kalau selfie kameranya menghadap kita. Kalau kebetulan HP-nya itu HP pembohong, itu usia 76 tahun bisa jadi 26. Kenapa? Masih mulus mukanya kelihatannya, masih merah bibirnya. Kenapa? Bohong. Akhirnya di-share. Orang yang melihat, seluruh jagat raya dunia ini orang melihat. Bukan hanya Indonesia, sampai kemana-mana orang melihat. Fotonya terpampang. Akhirnya apa? Membangkitkan hawa nafsu orang yang melihat. Terutama orang yang hatinya punya penyakit. Dan itu sangat berbahaya. Yang kedua, memang selfie itu tak bisa dipertanggungjawabkan karena tak jelas. Kalau hari ini dipoto dari sini, itu jelas Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas sedang khusyuk, sedang konsentrasi mengikuti kajian subuh, jelas. Dipoto lagi ustadznya, kemudian di-share, kemudian dimasukkan temanya atau kajiannya hari ini, ada 7 pahala jariah, kemudian ada 5 dosa jariah, di-share lagi. Itu insya Allah Pak, bukan orangnya saja yang masuk surga, dengan HP-HP-nya ikut ke surga itu. Kenapa? Karena jelas
Tapi kalau selfie kan tak jelas. Dia begini, yang nampak cuma lantai aja. Entah di mana dia, entah apa, tak jelas juga beritanya. Makanya hati-hati. Artinya apa? Kesimpulannya, jangan sampai kita men-share gambar-gambar yang menghumbar aurat kita, terutama bagi kaum hawa, kaum wanita. Harus selektif, harus punya filter. Oh, itu kan kenangan masa lampau, Ustaz. Dipostinglah fotonya balik. Apa fotonya? Perempuannya, istrinya, rambutnya digeraikan ke belakang, pakai baju pendek. Iya, kenangan, tapi tetap ada dosa. Kenapa? Auratnya terbuka. Jadi harus punya filter. Bahasa orang hari ini harus cerdas bermedia, terutama media sosial. Jangan sembarang posting, ya posting saja, sehingga tetap akan mengalir dosanya kepada orang yang melakukannya, walaupun dia sudah meninggal. Berikutnya apa? Ya, orang yang menyebarkan berita-berita bohong, berita adu domba, berita hoak. Makanya hati-hati juga kita ketika men-share berita. Dan kadang-kadang mohon maaf Pak, ada berita yang memang bertentangan dengan akidah. Bukan hanya bertentangan, menimbulkan kesyirikan kepada Allah. Mana contoh? Ya, penjaga kuburan Rasulullah telah bermimpi bahwa akan terjadi ini dan ini. Siapa yang menyebarkan berita ini kepada 10 orang, maka akan segera datang sesuatu kebaikan kepadanya. Tapi yang tidak mau menyebarkannya, maka dia akan mendapat bala dan azab dari Allah. Ini 100% Pak, 1000% bahkan itu hoak. Dan ini juga akan mengacaukan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Masa dengan menyebaran itu saja kita akan dapat rahmat pula? Tak mungkin. Kecuali menyebarkan yang baik-baik, itu pasti. Ini banyak hari ini seperti itu. Oleh karena itu berhati-hati menyebarkan, men-share berita. Sebaiknya kalau mau men-share juga, mari kita share yang baik-baik lah. Kenapa tidak pengajian-pengajian Ustadz, informasi-informasi yang benar dan baik, itu yang kita sebarkan ke tengah-tengah ya beranda kita, status WA kita, beranda FB kita, Instagram kita, ataupun mungkin suka main TikTok juga nggak apa-apa. Silahkan jadikan itu semua sarana kebaikan, sarana dakwah, sehingga apa? Kalau jadikan sarana kebaikan, insya Allah akan mengalir pahalanya terus. Kalaulah ada salah seorang hari ini yang men-share pengajian saya ini, tentu dia akan dapat terus mengalir pahalanya kepada dia. Kenapa? Selama orang masih baca, alhamdulillah diikuti oleh orang. Itu gunanya. Jadi sebenarnya HP ini bisa kita pakai untuk syiar Islam, untuk mendapatkan pahala dan kebaikan, dan bisa juga untuk berakibat buruk, bahkan mendatangkan dosa maksiat kepada kita, dan takutnya kita kalau seandainya menjadi dosa jariah. Ustaz, kalau sudah terjadi bagaimana? Kita coba berusaha menghapus gambar-gambar yang tidak baik, postingan-postingan yang menghumbar aurat tadi, kita hapus, ya, kita delete. Kemudian terakhir kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sengaja kajian ini kita ulang kembali dan kita sampaikan agar kita waspada, terutama dengan dosa jariah tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam kebaikan.